Transportasi tinggal tap, 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 dan banyak playground dan juga area barbecue gratis di Australia. Culture shock terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Australia apa saja? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan culture shock lagi di Australia, tapi berhubungan dengan fasilitas yang ada di Australia secara general ya. Dan ini yang saya alami di Melbourne, Australia. Jadi tidak secara general atau tidak secara spesifik yang ada di Australianya, karena kita fokusnya hanya ada di Melbourne saja. Karena saya belum pernah jalan-jalan ke tempat-tempat lain atau kota-kota lain di Australia karena jauh-jauh satu kota-kotanya. Gitu ya. Tidak dekat-dekat seperti area di Pulau Jawa di Indonesia. Nah, yang pertama adalah bahwa akses bandara ke kota itu jauh. Sebenarnya nggak jauh ya, hanya sekitar 40 menit sampai 1 jam seperti Bandara Soekarno-Hatta lah misalnya ke Jakarta. Tapi tidak ada kereta yang langsung ke sana. Hanya ada 2 transportasi yang bisa, yaitu ya mobil pribadi pastinya ya. Kedua ya Grab atau Didi di sini ataupun Uber, atau yang paling memungkinkan adalah bus. Gitu ya. Dan itu menurut saya cukup mahal karena kalau pakai Uber tuh $100 ke kota. Kalau pakai bus itu sekitar $40. Jadi memang tidak enak, karena lebih enak biasanya itu pakai kereta. Akses kereta di beberapa kota-kota besar di dunia itu memang sangat-sangat membantu para wisatawan dan juga para imigran yang memang datang ke kota tersebut. Mudah-mudahan nanti di berikutnya ada akses yang lebih cepat lagi. Yang kedua pastinya tempat ibadah kurang ya, karena saya muslim, saya beragama Islam, jadi perlu masjid yang memang kita beribadah setiap hari, dan setiap harinya 5 kali ke masjid, dan di sini sangat sedikit. Saya baru beberapa ke masjid saja di sini ya. Di masjid kampus ada 1, di masjid besar Bosnia ada 1, masjid Indonesia ada 1, Westall, dan juga masjid Bosnia di daerah Nobel Park. Lalu di kota juga katanya ada masjid Indonesia juga, tapi saya belum pernah ke sana. Ada juga masjid Turki dan juga masjid Bangladesh di daerah Huntingdale. Itu hitung jari lah begitu ya masjid-masjidnya. Jadi kalau kita mau taraweh kita harus jauh-jauh datang ke sana. Kalau kita mau Idul Fitri juga kayaknya harus jauh datang ke sana begitu ya. Jadi sangat sedikit untuk minoritas Islam seperti kita di sini. Selain karena ibadahnya, tempat ibadahnya juga sedikit, di sini juga tempat makan halalnya juga sedikit. Kita harus banyak nanya, apakah ini halal, atau misalnya ingredientsnya tidak ada, misalnya tidak ada gelatinnya, tidak ada minyak babinya, tidak ada hal-hal yang berbau haramnya, begitu ya. Itu juga harus kita cek. Atau kita mau lebih hati-hati lagi, apakah dia pernah masaknya pakai barang yang sama untuk masak babi atau masak gelatin. Jadi kan kita sangat-sangat perlu hati-hati, perlu label halal di makanan atau minuman yang kita beli. Jadi tidak banyak tuh makanan atau minuman yang memang melabeli halal, paling hanya 1%, 2% lah yang ada di sini. Jadi better kita masak sendiri. Dan pastinya di sini tidak ada yang namanya warung-warung dekat rumah ya. Kalau kita kehabisan bahan makanan harus ke supermarket. Tiap suburb, tiap kecamatan begitu ya, pasti ada 1 supermarket besar. Kita harus ke sana. Jadi kalau misalnya jauh dari supermarket rumah kita ya, kita harus jalan kaki dulu atau harus pakai kendaraan dulu ke sana begitu. Tapi enaknya di sini transportasinya 1 untuk semua. Kita hanya pakai 1 kartu yang namanya PT namanya kartu PTV begitu ya, atau Public Transportation Card. Itu yang kita bisa pakai untuk seluruh transportasi di Melbourne. Itu bisa ke bus, bisa ke kereta, bisa ke tram, bisa ke ferry, semua bisa ya. Fare-nya juga nggak mahal. Di sini enaknya sejauh manapun kita pergi dalam waktu 1 hari, maksimalnya hanya $10. Ya, maksimalnya $10. Jadi enak tuh, kita mau jauh pergi kemana-mana, ke arah selatan, utara, barat, timur, dalam 1 hari maksimal hanya $10. Jadi tidak akan lebih begitu ya. Kita naik ferry, naik bus, tram ataupun kereta gitu maksimalnya. Dan paling murahnya adalah $3. Kita sekali berangkat $3. Dan enaknya juga kalau belum 2 jam kita balik lagi ke tempat yang sama begitu ya, itu tidak akan dihitung bolak-balik, dihitungnya tetap sekali balikan. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 jam itu akan, pas kita tap lagi mau pulang, itu akan dihitung $3 lagi ya. Jadi enak, pokoknya sangat-sangat bisa
strategikan agar tidak terlalu boncos keuangan kita untuk transportasi. Lalu di sini terlihat sekali fasilitas jalannya sangat-sangat baik sekali, bagus banget, terstandarisasi. Jalannya enak, untuk pedestrian enak, untuk sepeda ada, untuk bus ada, kanan kirinya karena pengendaranya juga sangat disiplin, jalurnya juga sangat enak, udah enak begitu dilihat jalur transportasinya ya, tidak banyak macet di sini, lampu merah rapi, semuanya rapi, standar jalan rapi, bahkan untuk polisi tidur ataupun gijelgannya itu juga sudah terstandar, gak seenaknya bikin gijelgan begitu ya di daerah perumahan ataupun daerah manapun yang ada gijelgannya atau polisi tidurnya itu sudah terstandarisasi oleh pemerintah. Jadi kita sebagai pengguna jalannya sangat-sangat harus berhati-hati. Dan untuk fasilitas lainnya yang ada di seluruh kota Melbourne adalah banyak garden, banyak taman, banyak park di sini ya. Kita bisa piknik setiap hari. Saya setiap hari, bukan setiap hari ya, hampir setiap minggu suka piknik keluar. Untuk berbuka sering, buka puasa, untuk makan sore biasa, makan siang biasa, di luar aja enak. Udara sejuk. Kalau udara sejuk ya, kalau udara panas kita harus mikir-mikir lagi ya, ataupun udara dingin juga kita harus mikir-mikir lagi. Kalau udara sejuk seperti ini, langit biru, kita enak banget untuk bepergian bawa makanan. Banyak juga yang gathering di taman-taman tuh, karena ada banyak sekali alat barbecue yang disediakan. Baik itu misalnya deket danau, di kota, deket pantai. Pokoknya di setiap area publik sudah pasti ada area barbecue-nya. Kita tinggal bawa makanan, masak, pokoknya yang sedang saja begitu ya, masak-masaknya enak tuh untuk bisa kita pakai fasilitasnya. Dan untuk anak-anak ada tempat barbecue, untuk orang dewasa pasti di situ pasti ada playground. Pokoknya di setiap public places itu pasti ada playground. PG di sini anak-anak sangat dimanjakan begitu ya, karena rumah-rumah mungkin bosan, boring, keluar aja main playground begitu ya di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Australia dan juga pemerintah lokalnya di State Victoria ataupun di Melbourne ya, gitu ya. Jadi udah tinggal nikmatin saja fasilitasnya, kita bisa begitu ya berhemat waktu, berhemat uang begitu ya untuk bisa menikmati setiap waktu kita ada di sini di Melbourne. Dan pastinya di setiap public places juga ada yang namanya tap water. Melbourne terkenal dengan air kocoran, apa ya sebutnya di Indonesia, air yang kocoran gitu ya, dari wastafel ataupun air dari yang suka buat cuci piring di kitchen, itu air paling jernih dan paling enak untuk diminum. Jadi jangan ragu untuk meminum air dari tap water itu, atau dari kucuran, atau dari apa ya, punya dari wastafel atau dari yang itu. Nah, di sini banyak sekali tap water begitu ya di public places. Jadi kita tinggal bawa yang namanya alat minum, kita tinggal isi, set minum, atau bisa langsung minum dari tempat eksperimen begitu ya. Langsung juga bisa diminum di situ di tempat, pokoknya enak, seger, dingin banget, enak. Pokoknya kalau lagi summer enak, tapi kalau lagi dingin seperti ini, apa namanya itu harus mikir 2 kali. Dan untuk rumah-rumah di sini keren banget. Rumahnya sudah terstandarisasi, perumahan-perumahannya sama semua, nggak ada yang mencrang sendiri, nggak ada. Sama semua terstandar, harus dari kayu, rangkanya dari kayu, ada sih dari tanahnya juga begitu ya, batu bata dan lain-lain. Tapi semuanya sudah terstandar, rapi. Pokoknya enak begitu ya, terstandar, rapi, terus fasilitas jalannya juga sama. Pokoknya kayak tidak kelihatan bahwa itu rumah orang miskin, itu rumah orang kaya, itu tidak kelihatan karena sama semuanya. Karena kan kita misalnya rumahnya kita nggak punya nih uangnya sedikit, rumahnya kan sama dengan orang yang punya uang banyak, gitu, nggak akan kelihatan, tidak terlihat mana yang si paling miskin, si paling kaya. Walaupun memang ada beberapa daerah yang memang rumahnya gede-gede, gedong-gedong begitu ya, di daerah St. Kilda memang dia resortnya banyak, ataupun daerah kota yang memang harga rumahnya juga sudah sangat mahal gitu ya. Jadi beda ya seperti itu. Dan pastinya di dalam rumahnya juga, baik dalam rumah ataupun dalam gedung, itu pasti ada 2 jenis air panas dan air dingin. Ada yang memang satu tap tinggal pilih kiri kanan, atau ada 2 tap, yang satu panas yang satu dingin. Pokoknya enak. Ini sangat memanjakan, saya memang suka air hangat, baik untuk minum ataupun baik untuk mandi. Ya, itulah beberapa culture shock lainnya yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di Australia, terutama di Melbourne ini, yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia,
masih cukup jauh begitu ya perbedaannya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini, bisa menyamai standar-standar yang ada di Melbourne, Australia ini. Mudah-mudahan membantu dan menjadi info yang baik untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya ya. Kedinginan nih, giginya udah mulai angin menusuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.